Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أخواني وأحبائي في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tabiat dari manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa lupa untuk bersyukur, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya yang Allah berikan. Dan di antara sebabnya adalah syaitan. Ya, syaitan yang senantiasa membisikkan kepada manusia perasaan kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa membisikkan perasaan kurang, perasaan rasa khawatir terhadap kemiskinan, kekurangan, sehingga seorang hamba akhirnya lupa untuk bersyukur. Tidak pernah atau berat untuk bersyukur ketika perasaan kurang, rasa khawatir terhadap kemiskinan itu senantiasa menghantui, dan itu adalah waswas dari syaitan. Itu terhadap satu nikmat, yaitu nikmat dalam bentuk materi. Apalagi nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang kadang kita luput untuk merenungkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sesuatu yang berlebihan ketika di setiap kita memulai, dan Rasulullah SAW mencontohkan untuk kita memulai setiap pembicaraan dengan mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya. Karena di antara kunci kebahagiaan, keselamatan seorang hamba di akhirat kelak ketika dia menjadi hamba yang menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut akan dipertanggungjawabkan, dan orang yang akan lalai dari nikmat tersebut orang-orang yang tidak menyadari akan banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiur rahmah, qudwatuna, teladan kita, uswatuna, junjungan kita, basyiran wa nadhira, yang ditugaskan sebagai pemberi kabar gembira. Begitu banyak busyrah, kabar gembira yang beliau sampaikan pada umatnya untuk memotivasi umatnya untuk bersemangat dan berlomba di dalam kebaikan, sekaligus begitu banyak peringatan dan ancaman yang beliau sampaikan kepada umatnya agar ia menjauh dan menjaga diri dari segala keburukan-keburukan tersebut. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita atau bab yang baru dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari Imam Al-Munziri yang telah diteliti oleh Al-Imam Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, maka tentu di antara hal yang penting untuk kita saling mengingatkan adalah tentang momen atau waktu yang kita berada di dalamnya sekarang,
Sekarang kalau tidak salah kita masuk di tanggal 4 dari bulan Sya'ban, yang merupakan tanda bahwasanya Ramadan sudah dekat. Dan Nabi SAW memiliki sikap khusus terhadap bulan Sya'ban yang patut untuk kita saling mengingatkan terhadap hal tersebut, di mana Nabi SAW memberikan keistimewaan terhadap bulan Sya'ban dalam bentuk beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat hampir semuanya, dan bahkan di riwayat yang lain ia diriwayatkan seluruhnya pernah Nabi berpuasa bulan Sya'ban, dari awal sampai akhir, dan itu tidak beliau lakukan di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Maka tentu para sahabat penasaran dengan hal tersebut. Mengapa Nabi SAW lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban daripada di bulan Rajab? Padahal bulan Rajab, bahkan bulan Muharram dan bulan-bulan haram yang lainnya tentu lebih utama daripada bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban bukan termasuk bulan-bulan haram. Maka sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, yaitu Usama bin Zaid, yaitu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa pada suatu bulan daripada bulan-bulan yang Allah ciptakan melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW menyebutkan beberapa alasannya, kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata beliau, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak disia-siakan atau banyak manusia yang lalai di dalamnya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Rajab mereka sudah kenal dengan keistimewaannya sebagai bulan haram yang patut untuk dimuliakan dengan banyak amal soleh di dalamnya. Apalagi bulan Ramadan, tentu bulan yang paling agung di dalam hati setiap orang-orang yang beriman. Tentu karena keutamaannya yang terbaik sebagai bulan yang paling terbaik dalam setahun. Maka bulan Sya'ban terkadang terluput untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin, atau bahkan di antara penjelasan ulama kita, karena terkadang di bulan Sya'ban terkadang kaum muslimin sudah sibuk memikirkan tentang apa yang mesti dipersiapkan di bulan Ramadan, apa yang mesti dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, baik dalam bentuk persiapan materi atau persiapan dalam bentuk urusan-urusan dunia yang lainnya, sehingga tidak terasa bulan Sya'ban berlalu tanpa diisi dengan banyak kebaikan. Maka Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk mengisinya dengan banyak berpuasa. Dan secara umum, waktu-waktu yang dimana manusia banyak lalai di dalamnya, maka justru waktu itu adalah kesempatan yang ibadah-ibadah di dalamnya menjadi ibadah-ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat subuh misalnya, salat subuh, salat yang paling banyak manusia lalai dalam kondisi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada salat subuh. Semuanya atau kebanyakan dari manusia beristirahat pada waktu tersebut dalam kondisi tidur yang paling nyenyak. Cuaca yang paling mendukung untuk beristirahat, maka solat subuh menjadi solat yang paling besar pahalanya
meskipun dia yang paling sedikit, salat subuh yang paling sedikit rakaatnya, hanya 2 rakaat. Ya, akan tetapi pahalanya insyaallah Subhanahu wa taala mengalahkan salat-salat yang 4 atau 3 rakaat yang lain. Di antara sebabnya ya karena dilakukan di waktu manusia sedang lalai dan lupa kepada Allah, yang menunjukkan bahwasanya berat untuk dilakukan, ya, menunjukkan bahwasanya salat subuh tersebut berat untuk dilaksanakan. Iya, maka disebutkanlah kaidah oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya al-ajru ala qadri al-masyaqqah, pahala dari setiap amalan yang kita kerjakan itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan, masyaqqah, tantangan dan ujian dalam melakukan amalan tersebut. Semakin berat kita melakukan amalan tersebut, tentu dengan ditunjang dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan dalam melakukan amalan tersebut. Ke bulan Sya'ban, di saat manusia banyak yang lalai, maka Nabi mencontohkan untuk justru banyak berpuasa di bulan tersebut. Iya, untuk menunjukkan bahwasanya suatu amalan yang istimewa ketika dikerjakan di saat justru manusia lalai pada waktu tersebut. Begitupun salat lail. Di antara begitu banyak macam salat sunnah yang disyariatkan dalam agama kita, salat yang paling afdal kata Nabi SAW adalah qiyamul lail. Setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Di antara alasannya adalah dikerjakan di waktu-waktu manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di mana amalan tersebut atau waktu tersebut pada umumnya manusia dalam kondisi tertidur atau bahkan terkadang dalam kondisi melakukan kelalaian dan dosa yang banyak terjadi di malam hari. Maka di saat waktu-waktu tersebut justru ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala justru mengisi waktu yang kebanyakannya diisi dengan kelalaian atau paling minimal pada hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Justru dia isi dengan ketaatan kepada Allah, maka dia pantas untuk mendapatkan pahala yang terbaik dari salat lail tersebut yang dikerjakan pada saat berat untuk mengerjakannya. Salat sunnah yang paling berat untuk dikerjakan adalah qiyamul lail karena tantangannya berat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu alasan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, li'annahu syahrun yakfulun nasu anhu. Adalah bulan yang banyak manusia yang atau kaum muslimin secara khusus yang melalaikannya. Kemudian alasan yang kedua adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi SAW, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan hamba Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin, ke Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, beliau fa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang jika amalanku diangkat sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Dan waktu diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang ada, hadis-hadis Nabi SAW, maka para ulama kita menyebutkan 3, berdasarkan dalil yang ada 3 waktu di mana amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama adalah diangkatnya amalan kita, amalan siang. Setiap amalan siang, selesai siang atau petang, diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat yang ditugaskan. Dan amalan malam kita diangkat setiap hari sebelum datangnya siang. Jadi 2 kali pengangkatan amalan siang diangkat oleh malaikat yang ditugaskan, kemudian
ia ganti sip dengan malaikat yang lain yang ditugaskan untuk mencatat amalan malam hari kemudian diangkat di subuh hari. Itu yang harian berdasarkan dalil yang ada. Kemudian waktu yang kedua adalah diangkat amalan dalam waktu pekanan. Amalan diangkat setiap pekannya 2 kali dalam sepekan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diangkat amalan manusia kulli itsnaini wal khamis, pada setiap hari Senin dan hari Kamis, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan mensunnahkan kepada umatnya untuk berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis karena di situ adalah waktu yang setiap pekannya amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, saya senang jika amalan saya diangkat di saat saya dalam kondisi berpuasa. Dan ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, otomatis pertama dia dalam kondisi beribadah. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia senantiasa dalam kondisi berpuasa. Dalam kondisi beribadah, dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan lapar, haus dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka semua waktunya dalam satu hari tersebut, mulai dari imsak, terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dia tercatat melakukan amalan, melakukan kebaikan, melakukan pahala setiap detik yang dia lalui. Dari sehari dia berpuasa tersebut, dia mendapatkan pahala dari waktu yang semua dia lalui dalam sehari tersebut. Kemudian ketika seseorang berpuasa tentu akan semakin menipis atau peluang untuk melakukan dosa semakin tertutup. Puasa kain. Artinya seseorang bisa menahan diri. Dikarenakan dia berpuasa, maka peluang dia diangkat amalannya dalam kondisi melakukan kebaikan. Dan amalan diangkat secara tahunan sebagaimana dalil yang disebutkan, karena kita tidak boleh berbicara tentang perkara yang gaib, karena diangkatnya amalan tentu ini perkara yang gaib. Bukan didapatkan dari informasi manusia, manusia biasa, tetapi merupakan informasi wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu juga, karena Allah sudah menetapkan dan mengontrol setiap ucapan Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berucap dari dorongan hawa nafsu, in hiya illa wahyu yuha, melainkan apa yang Nabi ucapkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Maka ketika Nabi berbicara tentang perkara gaib, maka tentu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan bahwasanya amalan diangkat setiap tahunnya karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita bacakan ini, ketika Nabi ditanya kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan di mana diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan diangkatnya amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Sya'ban. Adapun rinciannya, amalan apa yang diangkat setiap hari, amalan apa yang diangkat setiap pekannya. Kalau sudah diangkat tiap hari, apalagi yang diangkat setiap pekannya, itu tidak seorang yang beriman atau ahlus sunnah wal jamaah tidak mempertanyakan seperti itu. Allah memiliki ilmu yang sangat luas, sedangkan akal kita hanyalah terbatas, yang tidak semuanya harus kita ketahui secara rinci. Apa yang disebutkan dalil, itulah yang kita yakini. Adapun tafsirannya atau penjabarannya, itu tidak kita bisa jelaskan kecuali dengan dalil pula yang menjelaskannya. Maka kita menyebutkan sebatas apa yang disebutkan dalil. Adapun kaifiatnya bagaimana dan bagaimana rinciannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui semua itu. Dan tentu Nabi SAW
memperbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada umatnya untuk memberikan persiapan yang terbaik dalam menyongsong bulan Ramadan. Dan sebaik-baik bentuk persiapan adalah dalam bentuk latihan, karena ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Maka memang disebut dengan bulan puasa. Maka persiapan yang harus paling matang adalah persiapan dari sisi puasa, meskipun banyak persiapan-persiapan yang lainnya yang mesti dipersiapkan oleh seorang muslim agar bisa maksimal di bulan Ramadan. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Baik, kita lanjutkan pada pembacaan kitab kita, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Dan karena melihat momen, maka kami rencananya melanjutkan secara berurut, tetapi dengan melihat momen maka mungkin baik untuk kita melompat dulu ke Kitabus Shaum, kitab tentang puasa, untuk membacakan beberapa hadis Nabi SAW dalam bentuk motivasi Nabi SAW sebagai bentuk bagian dari persiapan kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Baik, Kitabus Shaum, kitab atau pembahasan tentang puasa. Poin yang pertama adalah At-Targhib fi Shaumi mutlaqan. Motivasi Nabi SAW terhadap puasa secara umum. Nah, motivasi Nabi SAW atau fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan puasa secara umum yang didapatkan baik puasa wajib maupun puasa sunnah, atau didapatkan bagi setiap orang yang berpuasa dengan puasa apa saja. Karena ada juga fadilah-fadilah yang khusus, keutamaan-keutamaan khusus pada puasa-puasa tertentu yang tidak didapatkan pada puasa-puasa yang lainnya. Maka di bagian pertama ini, poin pertama, disebutkan targhib Nabi SAW, motivasi Nabi SAW pada perkara-perkara yang didapatkan atau keutamaan yang didapatkan pada setiap puasa yang dikerjakan. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia, sahabat yang masyhur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Hadis yang sahih, hadis qudsi, diawali dengan penggalan hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang secara makna dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi yang melafadzkan, menyampaikan. Adapun Al-Qur'an, makna dan lafadznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis adalah lafadznya dari Nabi SAW, begitupun maknanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis qudsi ini, kullu amal ibni Adam lahu, bahwasanya seluruh amalan pahala, amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, baginya, maka pahalanya untuknya, maka untuknya. Ay lahu ajrun mahdudun, artinya untuknya pahala yang ditetapkan. Ada pahala tertentu, ada kadar pahala tertentu yang ditetapkan untuknya, yang berhak dia dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa, maka dia adalah amalan yang pahalanya tidak terbatas, tidak ditentukan secara khusus
batasan pahala yang dijanjikan kepadanya. Fa innahu li, karena sesungguhnya pahala puasa atau puasa itu adalah untukku. Ya, meskipun semua ibadah kata para ulama kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ini disebut dengan ya idhafatun lisyaraf. Ya, ini disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya hanya sebagai bentuk pengagungan. Jadi bukan pengecualian. Jadi sebagai bentuk pengagungan, ya, karena semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan, akan tetapi ya ini disandarkan sebagai bentuk ta'zim, ya, pengagungan pahala puasa dan ya pemuliaan dari pahala puasa tersebut. Maka puasa wa ana ajzi bihi, ya, dan saya yang akan membalasnya. Ya, meskipun ya semua ya pahala, semua amal soleh yang kita kerjakan, ya tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Tetapi ini bentuk pengagungan secara khusus. Kalau kita umpamakan misalnya, ya ada yang ikut lomba misalnya mewakili ya Kabupaten Pinrang misalnya dalam lomba apa saja, tilawah atau apa, kemudian ada beberapa orang yang juara. Nah, ya juara, ya 2 ke bawah, hadiahnya juga dari bupati. Nah, tetapi ya mungkin yang menyerahkan ya hanya kepala-kepala dinas saja yang menyerahkan. Ya, adapun yang juara 1 ini hadiahnya dari bupati, tetapi sebentuk keistimewaannya ia diserahkan langsung oleh ya Bapak Bupati. Maka ini satu kemuliaan khusus. Maka ya tentu ini satu perumpamaan, pendekatan. Bahwasanya orang yang ya akan mendapatkan pahala puasanya dengan kemuliaan yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa apa saja, dan ini keutamaan umum terhadap puasa tersebut. Kullu amali ibni Adam lahu, ya setiap pahala dari ibnu Adam itu untuknya. Artinya untuknya pahala yang tertentu, terbatas, tertentu. Adapun puasa maka disebutkan oleh para ulama kita tidak dibatasi pahalanya. Kenapa? Karena dalam puasa itu terkumpul 3 bentuk kesabaran. Ketika seorang berpuasa, terkumpul padanya, jika dia berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka dia membuktikan dalam puasanya itu mewujudkan dalam puasanya 3 bentuk kesabaran. Apa bentuk kesabaran tersebut? Ada 3 macam tingkatan kesabaran. Yang pertama as-sabru ya ala al-masyaqqah, itu paling ringan. Kesabaran terhadap ujian, kesabaran terhadap kesulitan, ya, kemiskinan, penyakit, nah, kekurangan, kemiskinan, nah, rasa lapar, rasa sakit, rasa lelah, bersabar dengannya adalah bagian dari bentuk kesabaran, dan itu didapatkan ketika kita berpuasa. Iya, merasakan rasa sabar terhadap beban, ya, atau masyaqqah, lapar yang kita rasakan, dan haus yang kita rasakan, dan letih lelah yang kita rasakan. Dan ini satu bentuk kesabaran yang paling ringan, atau tingkatan kesabaran yang paling ringan, dan itu ada dalam puasa. Bentuk kesabaran yang kedua adalah ya as-sabru ala al-amal as-salih, atau as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, dan tentu puasa ketaatan. Ya, kita ya diminta untuk bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesabaran yang ketiga yaitu bersabar, as-sabru an ma'siyatillah, dan ini tingkat kesabaran yang paling tinggi, meskipun ada perbedaan dari para ulama mana yang lebih tinggi, sabar dalam melakukan ketaatan atau sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tetapi ya kebanyakan dari perkataan para ulama kita adalah as-sabru, yang paling berat adalah
as-sabru an ma'siyatillah, bersabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang-orang yang sudah bisa sabar dalam ketaatannya, sudah istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan, namun maksiatnya juga masih istiqomah, masih berat untuk dilepas kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan lebih berat, atau terkadang juga kondisional pada setiap seorang muslim atau mukmin, berbeda-beda kondisinya. Nah, ada yang lebih berat dalam melakukan ketaatan, tapi kalau maksiat menahan diri. Maka ini mungkin bisa kondisional berdasarkan perbedaan para ulama. Maka dalam berpuasa terkumpul 3 kesabaran tersebut, termasuk kesabaran dari maksiat. Bahkan puasa adalah ibadah yang paling baik dalam melatih seorang mukmin, seorang muslim untuk bersabar dari kemaksiatan, bersabar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam puasa tidak hanya hal-hal yang diharamkan yang kita dilarang darinya, hal-hal yang mubah asalnya, hal-hal yang dibolehkan halal ketika kita tidak berpuasa, atau bahkan ada hal yang merupakan amal yang bernilai pahala ketika kita kerjakan di saat tidak berpuasa, kemudian kita bisa menahannya di saat kita berpuasa. Maka ini tentu amalan yang sangat mengkondisikan seseorang untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang wara', yang bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia berpuasa, dia sanggup bersabar terhadap sesuatu yang sebenarnya halal untuknya, tetapi dia menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dalam puasa itu terkumpul 3 bentuk kesabaran, maka tentu dia berhak mendapatkan pahala keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang bersabar, yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar, diberikan pahala yang sempurna kepadanya tanpa bighairi hisab, tanpa batas, unlimited pahala untuk orang-orang yang bersabar. Kemudian was-saumu junnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-saumu junnah. Di antara keutamaan dan fadilah puasa secara umum, puasa apa saja maka dia berfungsi sebagai junnatun. Junnah, junnah artinya tameng, perisai yang biasa yang digunakan oleh para mujahid atau polisi atau tentara ketika menghadapi serangan, menggunakan tameng, perisai pelindung dari musuh. Maka saum junnatun, perisai dari neraka, siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah perisai, tameng, pelindung dari pedihnya, panasnya sengatan api neraka. Kenapa? Karena puasa ini melatih kita. Puasa ini melatih kita untuk mengendalikan asyahwat. Puasa melatih kita untuk meredam, mengendalikan syahwat yang ada pada diri kita. Sedangkan kata Nabi SAW, wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka itu dihiasi jalannya dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Sedangkan puasa fungsinya menekan dan mengendalikan syahwat, sehingga puasa bisa menjadi sebab tameng, perisai, penghalang dari sengatan dan panasnya api neraka. Dikarenakan ketika kita berpuasa, kita menekan syahwat kita, kita mengendalikan syahwat kita, menahan diri kita. Bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, jangankan yang haram, yang halal saja ketika kita tidak berpuasa itu dilarang di saat kita berpuasa, dan kita mampu untuk bersabar dalam mengendalikan hal tersebut.
maka itu menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala menahan siksanya, menjadikan puasa sebagai ya tameng perisai dari pedihnya api neraka ya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka kata Nabi SAW, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka Nabi SAW memberikan pelajaran, tips bagaimana seseorang ketika berpuasa agar puasanya mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan tadi, mendapatkan pahala yang tidak terbatas, mendapatkan kemuliaan saat menerima pahalanya dalam bentuk penghargaan khusus, kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar puasanya bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai tameng dari pedihnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk bagaimana puasa yang bernilai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, maka ketika kalian berpuasa pada satu hari, kalian berpuasa, fala yarfuth, maka pertama jangan kalian merusak puasa kalian dengan ar-rafath. Iya. Di antara hal yang merusak nilai dan pahala keutamaan dari puasa tersebut adalah ar-rafath. Nah, ar-rafath adalah kalimat yang memiliki beberapa makna, tetapi lebih banyak digunakan pada hal-hal yang bersifat syahwat atau hal-hal yang bisa mengarah kepada zina, baik dalam bentuk kalimat-kalimat, ya, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kepada zina atau hal-hal yang sejenisnya. Nah, maka itu disebut dengan ar-rafath, ya, baik dalam bentuk perbuatan ataupun kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan gejolak syahwat, atau juga biasa disebut dengan ya kata-kata kotor atau jorok. Nih, maka ini bagian dari ar-rafath yang perlu dihindari saat berpuasa, karena itu bisa menghilangkan nilai dari puasa dan memang ia menghilangkan esensi dan inti dari puasa itu. Wala yaskhab, ya, dan tidak pula mengucapkan kata-kata yang, ya, kalau yaskhab ini kata-kata yang kasar, tidak berbau seperti tadi, ya, berbau syahwat, tetapi dia adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang baik, ya, mengangkat suara dalam bentuk hinaan atau celaan atau merendahkan, dan kalimat-kalimat yang bisa melukai saudara kita, ya, atau kata-kata yang tidak pantas. Nah, maka dua ini adalah hal yang ya memang di luar berpuasa pun harus dijauhi, apatah lagi di saat berpuasa. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, dan ketika ada salah seorang yang mencelanya, kalau dalam kondisi berpuasa kemudian ada yang melontarkan kata-kata ya dalam bentuk hinaan atau kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan qatalahu, ya, qatalahu ini mengajaknya untuk berkelahi, menyerangnya atau mengajaknya untuk ya berkelahi, ya, falyakul, maka hendaknya dia menyingkapinya dengan mengatakan inni shaim, ya, sesungguhnya saya berpuasa, berlapang dada, bersabar, ya, tentu ini bentuk kesabaran, ia mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Dan itu diantara esensi dan tujuan dari puasa, ia mengendalikan ia amarah ia seorang mukmin. Maka dia mengatakan fa inni shaim, saya ini berpuasa, ya, saya tidak ingin merusak pahala, menghilangkan keutamaan yang Allah janjikan, iya, dikarenakan engkau. Maka dia menahan diri dan mengatakan inni shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Iya, kemudian kita percepat sedikit, dan kata Nabi SAW, demi
yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Ini diantara bentuk bersumpah, ya boleh mengatakan demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, sesungguhnya aroma, ya, bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Ya, aroma kasturi. Ini bau mulut yang secara tabiat itu atau secara biologis itu keluar ketika di saat manusia sedang lapar atau haus, ya. Kemudian dorong asam lambung yang menyebabkan bau mulut, ya, karena haus. Ya, tetapi ya jangan, ini bukan bentuk motivasi ya. Sehingga ya dibiarkan. Nah, kalau sahur ya makan jengkol atau apa yang bisa menyebabkan aroma, ya. Ini bukan bentuk motivasi, tetapi setelah yang keluar secara tabiat, secara asal, ya tetap dianjurkan untuk membersihkan, ya, mulut kita. Meskipun ada perbedaan pendapat, ya, tentang bersiwak atau menyikat gigi, ya, ketika sudah, ya, tergelincir matahari. Di antara mazhab, ya, ada yang mengatakan kalau sudah tergelincir matahari atau bahkan dalam berpuasa, ya, jangan bersiwak, apalagi bersikat gigi yang menggunakan zat yang terasa, ya. Maka hukum asalnya tetap, ya, dibersihkan, khususnya ketika kita ingin sholat, tetap sunnah tersebut, namun tetap berhati-hati. Iya, ini menunjukkan kemuliaan orang yang berpuasa. Sesuatu yang tercium atau nampak sebagai sesuatu yang hina pada dirinya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai, ya, aroma bau mulutnya saja bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, diubah menjadi sesuatu yang bernilai, ya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengeluarkan aroma yang wangi. Kemudian, ya, lis-shaimi farhatan, kemudian karena begitu beratnya perjuangan puasa tersebut, ketika betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya, ya, maka, ya, Nabi SAW memberikan kabar gembira pada orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa baginya dua kebahagiaan, dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang dengannya dia akan bergembira dengan dua kebahagiaan tersebut, yaitu yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, yang pertama ketika dia berbuka dia akan bergembira, iya, dan setiap yang berpuasa pasti akan merasakan bahagia saat dia berbuka, baik berbuka setiap hari puasa sunnah ataupun puasa wajib, ataupun berbuka secara khusus di bulan Ramadan dalam artian beridul fitri. Idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, dan hal yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa adalah orang ketika berjumpa dengan Rabb-nya saat menerima tadi keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan di awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru, ya, dan mohon diluruskan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.